Halo para hadirin juri sekalian, maksud saya kali ini adalah Dewan ini percaya bahwa dinasti politik membawa lebih banyak dampak buruk dibanding dampak baik untuk demokrasi. Sebelum masuk argumentasi, saya ingin menjelaskan definisi-definisi dari mosi tadi yang saya bilang kan. Pertama, dinasti politik. Apa sih dinasti politik itu? Nah, dinasti politik adalah keterlibatan beberapa anggota dalam satu keluarga secara turun-menurun dalam jabatan politik baik di tingkat lokal maupun nasional. Dan apa itu demokrasi? Nah, demokrasi di sini pendapat saya adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat melalui proses pemilihan umum yang bebas dan adil. Nah, mosi ini kan menyatakan bahwa dinasti politik itu merugikan demokrasi atau merugikan rakyat lah. Tapi kami menolak bahwa pandangan ini menurut kami dinasti politik tidak otomatis merusak demokrasi. Jadi bukan dinasti politik sama dengan merusak demokrasi, bukan. Menurut saya kalau kita lihat banyak kasus justru dinasti politik ini banyak kontribusi positifnya jika dijalankan secara adil dan transparan. Ingat, adil dan transparan. Oke, argumentasi pertama saya adalah kompetisi tidak ditentukan oleh garis keluarga. Jadi begini, saya percaya bahwa kualitas seorang pemimpin ditentukan oleh dua hal, kompetensi dan integritas. Jika memang dia sebagai pemimpin bisa mempunyai kompetisi dan integritas walaupun dia memiliki keluarga politik, ya kenapa tidak kan? Kalau bapaknya jabatan atau bagaimana, kenapa tidak? Jadi kayak bukan semata-mata karena dia berasal dari keluarga politik, banyak tokoh muda atau keluarga politisi itu yang tidak boleh menjabat. Justru mereka berhasil membuktikan bahwa lewat kinerja bukan koneksi mereka berhasil gitu. Jadi kalau kalian contohnya tuh kayak Emil Dardak gitu kan, terus bahkan kalau di tingkat global John F Kennedy kan, dan Justin Trudeau, kalau kalian tahu Justin Trudeau adalah contoh dari pemimpin keluarga politik yang mendapatkan kepercayaan bukan karena nama belakangnya tapi karena kinerjanya. Kayak contohnya pemimpin-pemimpin Rothschild itu kan semua berasal dari satu keluarga yang sama dan pasti berdiri dan bagus-bagus saja kan. Jadi kesimpulannya, jika rakyat tetap memilih secara demokratis maka nggak ada yang salah. Hubungan darah nggak membatalkan legitimasi politik. Kalau misalkan eh, presiden kita punya anak dan anaknya punya integritas dan punya pengetahuan yang luas, apa salahnya dia sebagai pemimpin selanjutnya kan? Jadi begitu. Dan argumentasi kedua saya adalah keberlanjutan dan stabilitas pemerintahan. Jadi dinasti politik itu kan seringkali membawa kesinambungan kebijakan, terutama dalam pembangunan jangka panjang kan. Contohnya kayak IKN itu kan, dia membawa proyek dari presiden kita sebelumnya Pak Jokowi yang kemudian nanti berkelanjutan yang dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Nah, pemerintahan kadang-kadang kan sering berganti arah karena perbedaan visi antara pemimpin bisa menghambat pembangunan ini kan. Namun jika pemimpin baru adalah bagian dari keluarga politik atau bagian dari kenalan politik tersebut yang sebelumnya, maka program dapat dilanjutkan atau gak usah diperbaiki lah. Tanpa diperbaiki lagi, tanpa mulai dari nol lagi. Jadi kayak berkelanjutan, to be continue lah. Contohnya kayak kalau tadi kan saya bilang IKN kan, kayak infrastruktur atau reformasi birokrasi bisa berjalan kan di kepala daerah baru atau melanjutkan fondasi yang telah dibuat oleh anggota keluarga sebelumnya. Jadi kita bisa menilai di sini bahwa dari argumen saya adalah stabilitas kebijakan bukan kemunduran demokrasi. Justru itu membuat pemerintah lebih efektif dan efisien. Dan yang argumentasi saya ketiga adalah tanggung jawab moral yang lebih tinggi. Kenapa bisa begitu? Politik dari keluarga politik tadi kan membawa beban moral dan reputasi keluarga yang harus dijaga. Hal ini kayak seringkali mendorong mereka untuk bekerja lebih hati-hati dan lebih profesional. Jadi ada di dalam dirinya itu beban moral yang harus mereka tangguhkan bahwa bapak gue begini, jadi gue harus bisa lebih baik. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi mereka menyadari bahwa kesalahan mereka tidak hanya merusak nama pribadi tapi nama keluarganya juga, tapi juga mencoreng nama keluarga tadi dan bisa berdampak pada elektabilitas kerabat lainnya kan. Jadi dia mengatasnamakan bukan namanya dirinya sendiri tapi seluruh keluarganya. Jadi dia punya tekanan di situ. Dan itu justru lebih positif karena kan kadang-kadang kalau kita penuh dengan tekanan itu penuh dengan keberhati-hatian. Nah, keberhati-hatian itu justru menghasilkan keberhasilan kan. Oke, lanjut lagi. Contohnya kan kalau kita lihat politisi muda justru lebih rajin turun ke masyarakat karena mereka sudah mengerti cara mainnya bagaimana. Aktif menyuarakan aspirasi rakyat dan terbuka terhadap kritik untuk membuktikan bahwa mereka bukan sekedar anak
anak pejabat gitu loh. Jadi dinasti politik itu tidak selalu memperlemah demokrasi, tapi kadang justru memperkuat akuntabilitas melalui tekanan moral internal di dalam hatinya atau di dalam tekanan keluarganya. Dan yang keempat adalah argumentasi saya adalah demokrasi tetap memberi kuasa di tangan rakyat. Jadi bukan berarti semena-mena tadi yang saya tadi bilang di awal, dinasti politik sama dengan menghancurkan demokrasi. Tidak seperti itu. Jadi yang paling penting adalah rakyat tetap memegang kedaulatan tertinggi. Jika masyarakat menolak calon dari keluarga politik, maka mereka bebas nggak memilih calon tersebut. Dalam sistem demokrasi yang sehat, semua orang punya hak konstitusional yang sama untuk dipilih dan memilih. Tak terkecuali mereka yang berasal dari keluarga politik. Kayak gitu teman-teman. Jadi contoh kalau banyak calon dari dinasti politik kalah dalam pilkada karena publik tidak percaya pada mereka, artinya rakyat tidak serta-merta memilih berdasarkan nama besar, tapi juga kualitasnya. Rakyat harus menilai orang itu bagus atau kagak. Jadi kesimpulannya selama pemilu berlangsung dan transparan, maka rakyatlah yang menentukannya, bukan silsilah gitu loh. Jadi penutupnya adalah 4 argumen tadi menunjukkan bahwa kesempatan keberadaan dinasti politik itu tidak otomatis buat buruk bagi demokrasi. Selama proses pemilihan tetap demokratis dan rakyat punya pilihan, maka keberadaan keluarga politik bukan ancaman, tapi itu bisa jadi bagian dari sistem demokrasi itu sendiri. Jadi kita coba tegaskan lebih lagi ya. Demokrasi, definisi tadi kan saya jelaskan. Kalau dari dalam definisi saya sendiri, itu kan dari definisi umum ya. Definisi saya adalah the government, pemerintahan akal melalui pemerintahan rakyat. Jadi harusnya rakyat itu bisa menilai sebelum dia memilih, dia harus mengetahui bahwa ini pemimpin emang berintegrer atau kagak gitu loh. Jadi bukan masalah dinasti politik ya, tapi rakyat harus bisa menilai pemimpin yang baik dan pemimpin yang benar. Karena itu kami tegaskan yang perlu kita lawan bukanlah dinastinya, tapi penyalahgunaan kekuasaannya. Itu saja dari saya. Terima kasih.